Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Modul 1.1. Pendahuluan. Walaupun pajak mempunyai peranan penting untuk membiayai belanja negara, tetapi pajak bukan merupakan tujuan semata, hanya sebagai alat sarana instrumen untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itulah pungutan pajak diberi kewenangan yang berkekuatan memaksa guna mencapai tujuan negara tersebut, di mana legitimasinya dinyatakan dalam Konstitusi Dasar UUD 1945 sebagai sumber peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Dalam perkembangannya, dasar pengaturan pajak telah terjadi perubahan mendasar. Semula dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945, kemudian setelah amandemen ketiga UUD 1945 dinyatakan dalam pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Perubahan paradigma pungutan pajak tersebut ingin menunjukkan bahwa pajak yang mempunyai daya paksa tersebut implementasinya tidak dilakukan dengan semena-mena, tetapi harus melalui undang-undang yang mekanismenya tentu melalui persetujuan dari wakil rakyat di parlemen. Seandainya dalam pelaksanaannya harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hingga diharapkan pelaksanaan pungutan pajak yang memiliki daya paksa yang kuat ini tetap dilakukan sesuai dengan rasa keadilan. Dalam modul ini dibagi dalam 3 kegiatan belajar, masing-masing menguraikan mengenai ruang lingkup dan perkembangan hukum pajak, pengertian pajak, dan fungsi pemungutan pajak. Selamat mengikuti kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1. Ruang lingkup dan perkembangan hukum pajak. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tercermin dalam penjelasan UUD 1945 di mana ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rekhatsstaat, tidak berdasarkan kekuasaan, Mahkstaat. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Artinya, segala tindakan dan kebijakan alat-alat perlengkapan negara harus berdasarkan hukum. Hukum menjadi landasan pokok untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Keadilan adalah syarat tercapainya kebahagiaan hidup. Keadilan merupakan cerminan dari cita-cita rakyat yang tertuang dalam konstitusi negara. Ukuran keadilan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari negara hukum. Untuk mencapai negara hukum yang berkeadilan diperlukan biaya yang salah satunya diperoleh dari pungutan pajak yang aturan dasarnya dicantumkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pungutan pajak merupakan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Setiap kebijakan publik yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal dan berlaku mengikat kehidupan bersama, maka pada saat itu pula kebijakan publik menjadi hukum. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu bentuk atau wujud dari kebijakan publik, atau dengan istilah lain, hukum merupakan bagian dari kebijakan publik. Namun demikian, tidak selamanya bahwa kebijakan publik merupakan hukum publik apabila tidak didokumenkan secara formal. Hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal merupakan kebijakan publik yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal, yaitu dalam Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan di dalam konstitusi tersebut mengamanatkan bahwa regulasi pungutan pajak harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan pungutan pajak masuk bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut wajib pajak. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak ditinjau dari substansinya termasuk dalam kategori hukum publik, hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan, warga negara, bukan hukum privat, hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Penggolongan hukum pajak sebagai hukum publik, sebagian besar pakar berpendapat bahwa pajak adalah merupakan bagian dari hukum administrasi negara karena permasalahan yang diatur dalam hukum pajak berkaitan dengan administrasi negara. Sementara itu, penulis berpendapat walaupun hukum pajak adalah sebagai disiplin ilmu tersendiri yang terlepas dari hukum administrasi negara, namun tetap kelompok dari hukum publik. Akan tetapi, merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri dengan alasan sebagai berikut. 1. Jangkauan pengaturan hukum pajak sangat luas, meliputi pemerintah daerah kabupaten, kota, pajak daerah kabupaten, kota, pemerintah daerah provinsi, pajak daerah provinsi, pemerintah pusat, pajak bilateral, tax treaty, dan pajak regional dan pajak internasional. 2. Bahkan pengertian pajak dalam postur APBN adalah penerimaan perpajakan yang meliputi penerimaan pajak pusat, penerimaan bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak PNBP. 3. Hukum pajak secara langsung dapat digunakan sebagai instrumen politik perekonomian suatu negara. 4. Hukum pajak tidak saja bersifat administrasi, tetapi juga bersifat pengaturan, regulasi, dan hitung-hitungan akuntansi. 5. Hukum pajak memiliki aturan dan istilah yang khusus. 6. Hukum pajak mengatur sanksi lebih luas baik dalam jenis maupun objeknya. A. Jangkauan pengaturan hukum pajak. Hukum pajak memiliki lingkup jangkauan pengaturan dan kewenangan yang berbeda, yang meliputi pajak daerah, pajak pusat, pajak bilateral, dan pajak internasional. 1. Pajak daerah adalah pajak yang pungutannya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Perda, namun jenis, subjek, objek, dan tarifnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah dibedakan pajak daerah provinsi, di mana wilayah berlakunya hanya dalam provinsi yang bersangkutan dan pajak daerah kabupaten, kota yang wilayah berlakunya hanya sebatas kabupaten, kota yang bersangkutan saja. Terhadap penerimaan pajak provinsi akan dibagi hasilkan kepada daerah kabupaten, kota di mana pajak tersebut dipungut. 2. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat guna membiayai kelangsungan pemerintahan negara Republik Indonesia melalui APBN. Berkenaan dengan perubahan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi otonomi daerah sejak ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, maka penerimaan pajak pusat dari penghasilan orang pribadi dalam negeri, PPh Pasal 25 dan Pasal 29, dan pajak penghasilan karyawan, PPh Pasal 21, dibagi hasilkan kepada daerah. 3. Pajak bilateral adalah dalam pemberlakuan hukum pajak atas dasar kesepakatan antar dua negara berdasarkan perjanjian bilateral yang dikenal dengan tax treaty, di mana diperjanjikan di antara dua negara mengenai subjek, objek, tarif pajak maupun hal-hal lain yang disepakati mengenai pengenaan pajak antar negara. 4. Pajak regional adalah kesepakatan dasar dan lingkup pengenaan pajak di antara negara-negara dalam masing-masing regional, misalnya negara-negara ASEAN, Schengen, dan lain-lain. 5. Pajak internasional adalah kesepakatan dasar dan lingkup pengenaan pajak atas dasar keputusan internasional. B. Pengertian pajak dalam postur APBN. Pengertian pajak dalam APBN adalah perpajakan yang mempunyai makna lebih luas. Secara garis besar dalam postur APBN dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara meliputi pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak PNBP, dan pendapatan hibah. Pendapatan perpajakan meliputi penerimaan pajak pusat, penerimaan bea dan cukai. Dengan demikian, dalam lingkup APBN perpajakan meliputi segala pungut negara pemerintah pusat selain penerimaan negara bukan pajak. C. Sebagai instrumen politik perekonomian suatu negara. Pajak merupakan instrumen politik perekonomian suatu negara karena penerimaan pajak sangat dominan sebagai penerimaan negara guna membiayai roda pemerintahan negara Indonesia. Karena itu, hukum pajak mempunyai daya paksa yang kuat, ketetapannya langsung dapat dilaksanakan walaupun pembayar pajak sedang mengajukan upaya hukum. Ketetapan pajak bersifat eksekutorial beslak yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dalam pemerintahan, Bapak Presiden Joko Widodo melakukan pengawasan yang ketat terhadap kewajiban perpajakan sebagai instrumen politik perekonomian nasional guna mewujudkan cita-cita kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak dapat dijadikan sebagai instrumen politik perekonomian suatu negara, namun pelaksanaannya harus berpijak pada undang-undang sebagaimana tercantum Konstitusi Dasar NKRI 1945 Pasal 23A. B.
tidak hanya bersifat administrasi. Keputusan atau ketetapan tentang pajak dalam hukum tata usaha negara lazim disebut dengan basechecking, tidak saja hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga meliputi regulasi dan akuntansi, hitung-hitungan. Bersifat administrasi karena penetapan dan ketetapan pajak sangat berkaitan dengan kompetensi yang menetapkan berdasarkan jabatan dan wilayah administrasi. Selain itu, penetapan dan ketetapan pajak ditetapkan harus diatur dengan undang-undang. Konsekuensinya bahwa untuk regulasi yang mengikat publik tidak boleh diatur selain dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pajak meliputi hitung-hitungan yang bersifat akuntansi, walaupun dalam hal-hal khusus ketentuan akuntansi tidak dapat sepenuhnya diberlakukan dalam pengenaan pajak. Memiliki aturan dan istilah khusus. Pajak memiliki aturan dan istilah khusus yang tidak lazim digunakan dalam ketentuan lain. Misalnya, pajak dikenakan terhadap penghasilan tanpa membedakan dari sebab yang dibenarkan maupun bertentangan dengan undang-undang, dari sebab yang halal maupun yang haram. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan segala ketentuan perundang-undangan dari berbagai lembaga. Sanksinya luas. Sanksi pajak selain dikenakan terhadap pembayar pajak, wajib pajak juga dikenakan kepada aparatur pajak dan pihak ketiga berkaitan dengan kewajiban dalam bidang perpajakan. Khusus terhadap wajib pajak terdapat sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana. Sanksi pidana walaupun dinyatakan dengan tegas dalam perundang-undangan, namun penerapannya merupakan upaya akhir, mutatis mutandis, manakala sanksi administrasi kurang dapat menimbulkan efek jera. Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pajak termasuk sebagai hukum tertulis, statute law written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak mungkin pajak dikenakan karena adat kebiasaan dari hukum tidak tertulis pun statute law sama dengan written law, kalau terjadi namanya bukan pajak tetapi upeti. Rohmat Sumitro, salah seorang pakar hukum pajak di Indonesia, menggambarkan kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum-hukum lainnya sebagai berikut. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Penerimaan pajak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari tahun ke tahun menunjukkan peranan yang terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Salah satu ciri dari pajak adalah pungutannya dilakukan negara bersifat memaksa. Agar pungutan pajak tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, maka upaya pemaksaan tersebut bersifat legal. Legalitas dimaksud adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, walaupun pemungutan pajak itu digunakan untuk keperluan rakyat, namun pemungutan pajak harus terlebih dahulu disetujui oleh rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 UUD 1945 yang mengatur dasar pemungutan pajak di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Seiring dengan perkembangan politik ketatanegaraan dan perekonomian Indonesia, dasar pungutan pajak dalam UUD telah berubah di mana semula tercantum dalam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Setelah amandemen ketiga UUD NKRI 1945 tanggal 9 November tahun 2001 dinyatakan di dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Terdapat perbedaan prinsip perubahan pengaturan pajak dalam UUD NKRI 1945, yaitu semula berdasarkan undang-undang, setelah amandemen ketiga berubah menjadi diatur dengan undang-undang. Para pakar hukum yang menganut aliran hukum positif secara ekstrim menyatakan bahwa dengan berubahnya aturan dasar pungutan pajak menjadi diatur dengan undang-undang sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, maka segala pengaturan pajak yang mengikat publik tidak boleh diatur selain dengan undang-undang. Penulis berpendapat bahwa diatur dengan undang-undang harus dimaknai sebagai diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan, yaitu terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 UUD 1945 2.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TPMPR). 3. Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang PER-BPU. 4. Peraturan pemerintah PP. 5. Peraturan Presiden Perpres. 6. Peraturan daerah Perda Provinsi. 7. Peraturan daerah Perda Kabupaten Kota. Dengan demikian, konsekuensi dari perubahan aturan dasar pungutan pajak dalam UUD 1945 tersebut berakibat bahwa pengaturan pajak yang mengikat publik tidak dibolehkan diatur selain dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan ditetapkannya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan pelaksanaan dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, pemahaman sesuai bunyi gramatika pasal 23 AUUD 1945 pajak harus diatur dengan undang-undang apabila dilaksanakan akan berakibat pengaturan pajak akan out of date ketinggalan dengan perkembangan dunia usaha yang berkembang begitu cepat dan dinamis. Hal tersebut disebabkan karena untuk melahirkan sebuah undang-undang akan melalui proses yang lama, baik dari tata cara mengajukan rancangan undang-undang RUU, yang melalui proses tata urutan prioritas, Prolegnas Program Legislasi Nasional, serta pembahasannya RUU di DPR sebagai badan legislatif. Lingkup pembahasan pajak dalam kajian ini juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Indonesia yang telah berubah menjadi desentralistik otonomi daerah. Satu dan lain hal disebabkan karena pajak baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peranan yang dominan terhadap penerimaan anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pentingnya pajak bagi negara, pemerintah pusat maupun daerah, sangat disadari karena peranan pajak dalam menunjang APBN sebagai penerimaan negara maupun APBD sebagai penerimaan daerah sangat dominan. Penerimaan tersebut semata dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Mukadimah UUD 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Begitu besarnya peranan dan kewajiban pajak untuk penerimaan negara hingga ketetapan pajak mempunyai sifat daya paksa setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah van gewisde. Atas dasar alasan tersebut maka pemerintah mengatur pungutan pajak di dalam Undang-Undang Dasar yang implementasinya harus tertib dan disahkan wakil rakyat di DPR sebagai undang-undang. Menurut Teresa Terminasian dalam buku, Fiscal Federalism in Theory and Practice, menyatakan bahwa untuk menjaga ketertiban dalam pemungutan pajak perlu dipenuhi persyaratan administratif sebagai berikut. 1. Jumlah pajak yang dipungut dari masing-masing wajib pajak harus jelas dan pasti. 2. Wajib pajak harus dimungkinkan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang, kapan serta di mana harus membayar, dan melaporkannya kepada institusi yang berwenang. 3. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya supaya wajib pajak dapat dengan mudah tanpa tambahan pengorbanan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. 4. Biaya administrasi pajak harus diusahakan seminimal mungkin karena yang diharapkan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran negara adalah dari hasil bersih. 5. Pemerintah harus diberi kekuasaan untuk memungut tunggakan pajak dengan paksa apabila diperlukan. 6. Demikian pula wajib pajak harus dijamin haknya untuk mengajukan upaya hukum apabila dirasakan tidak adil terhadap beban pajak yang dipikul. Rohmat Sumitro dalam buku Asas dan Dasar Perpajakan mengutip pendapat Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations yang terkenal di seluruh dunia yang memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil harus memenuhi 4 syarat. Keempat syarat tersebut disebut dengan The Four Canons of Adam Smith, sering juga disebut dengan The Four Maxims, yaitu 1. Equality and equity. Orang berada dalam keadaan sama harus dikenakan pajak yang sama. 2. Certa inti. Dalam membuat undang-undang perpajakan, peraturannya harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda yang memberikan peluang penafsiran. 3. Convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak mempunyai uang. 4. Economics of collection harus dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk.
Dalam meneliti lebih dalam mengenai hukum pajak, terdapat hal penting yang menjadi pokok bahasan, yaitu bahwa pungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan baik bagi pemerintah sebagai pemungut pajak maupun pembayar pajak wajib pajak. Keadilan berkenaan dengan pajak makes justice mengandung pemahaman yang luas dan pelik. John Rawls mengemukakan terdapat dua prinsip keadilan. Pertama, yaitu hak perlakuan yang sama yang dimiliki setiap orang tanpa membedakan status dan jabatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga dapat memberikan harapan dan keuntungan bagi semua orang. Keadilan adalah kebajikan utama dalam pemerintahan dan institusi sosial, apalagi pungutan pajak yang mempunyai daya paksa, walaupun penerimaannya akan digunakan untuk pembangunan negara, akan tetapi harus dirasakan adil bagi masyarakat yang dipungut sebagai pembayar pajak. Untuk itulah UUD 1945 sebagai Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan bahwa segala pungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang merupakan manifestasi keadilan karena mekanisme pembuatan undang-undang adalah melalui proses yang harus diwakili perwakilan rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam jangka menengah pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RJPMN tahun 2004 sampai tahun 2010 diarahkan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan, fiscal sustainability. Melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta pengelolaan pembiayaan secara berhati-hati. Dengan kebijakan tersebut, defisit anggaran dapat terjaga dan terkelola sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB terus menurun. Di tahun 2014, kebijakan fiskal diarahkan untuk 1. Menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. 2. Memperkuat kapasitas fiskal fiscal capacity. 3. Memperlebar ruang fiskal fiscal space. 4. Meningkatkan kualitas belanja quality spending. 5. Memperkuat pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dan 6. Memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran. Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara utamanya dalam mendukung penerimaan perpajakan, sepanjang tahun-tahun 2004 sampai tahun 2013 pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Secara garis besar dapat digolongkan menjadi 1. Kebijakan yang bersifat umum, 2. Kebijakan di bidang PPh. Dan 3. Kebijakan di bidang PPN. Kebijakan umum perpajakan yang dilakukan meliputi 1. Perluasan basis pengenaan pajak tax base. 2. Optimalisasi teknologi informasi dalam rangka penggalian potensi dan pengawasan wajib pajak WP melalui pemanfaatan aplikasi profil berbasis web 4 PeproWeb dan aplikasi dashboard penerimaan pajak. 3. Sensus Pajak Nasional SPN. Dan 4. Penguatan infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi sistem clearing nasional SKN antara Bank Indonesia dan modul penerimaan negara MPN. Sementara itu, kebijakan di bidang PPh yang telah dilakukan antara lain 1. Pembenahan kebijakan pengenaan PPh final. Dan 2. Kebijakan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak PTKP untuk memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian. Untuk bidang PPN, kebijakan difokuskan pada pembenahan administrasi dalam sistem PPN untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak bermasalah melalui 1. Penyederhanaan pengenaan PPN melalui mekanisme Jedintar. 2. Pemberlakuan sistem e-invoice. Dan 3. Pemberlakuan sistem barcode sebagai identitas transaksi pengusaha kena pajak PKP. Dari sisi belanja, dalam upaya meningkatkan kualitas belanja negara, kebijakan lebih ditekankan pada pentingnya langkah efisiensi dan efektivitas dalam mendorong produktivitas pada setiap jenis belanja untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing perekonomian domestik. Dari sisi pembiayaan, untuk dapat mengimbangi perkiraan defisit besar, pemerintah berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar surat berharga negara SBN, country ceiling, single county limit masing-masing lender, dan kebutuhan kas negara. Pembiayaan defisit anggaran diprioritaskan melalui optimalisasi sumber-sumber pembayaran utang dari dalam negeri yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dari masyarakat, financial inclusion, mengembangkan pasar keuangan domestik, financial deepening, dan meningkatkan pengaruh pengganda, multiplier efek perekonomian nasional.
Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari luar negeri selalu diupayakan dengan menjaga negatif net flow untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa pungutan pajak harus ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu, seperti halnya jenis-jenis pajak pusat diatur dengan undang-undang. Namun, untuk pajak daerah seiring dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan pungutan pajak dan retribusi kepada daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah melimpahkan kewenangannya pengaturan pemungutannya kepada daerah dengan peraturan daerah Perda, tetapi tetap harus berpedoman dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Karena, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan daerah adalah kedudukannya di bawah undang-undang. Sesuai asas dan teori hukum murni yang juga dianut dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tegasnya, peraturan daerah tentang pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu, untuk pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), kewenangan pemungutannya dibedakan antara PDRD provinsi dan PDRD kabupaten kota di mana jenis dan peruntukannya berbeda yang akan dibahas kemudian. Sekian kegiatan belajar satu ini, selanjutnya ada di video berikutnya. See you in next video. Mari belajar agar pintar. Semangat selalu.